Assalamualaikum. Ini bukan bahan untuk awam 100%, ini buat yang kritis ya, yang intelek, yang mau tahu inti-intinya. Karena kita tahu lah ya, saran-saran umum yang kelasnya awam itu banyakannya itu nggak manjur. Isunya gini, banyak teman saya itu udah tahu bahwa kecukupan tidur amat penting, begadangan itu jelek. Teorinya udah tahu, tapi praktekinnya belum bisa. Keluhannya tuh gini, tiap hari sih pengen nyoba tidur lebih cepat, tapi selalu gagal. Ujungnya baru bisa tidur menjelang tengah malam. Gimana sih ngatasinnya? Terus kok bisa gitu tuh apa sih yang terjadi? Nah, pertama ini catatan dulu. Tiap orang itu polanya beda ya. Lalu kita tinjau nih, apakah tidur menjelang tengah malam itu beneran jeleknya nggak ketulungan? Ternyata terkait ini ada beberapa jawaban nih. Silakan ditimbang sendiri untuk kasus masing-masing. Pertama ya, kalau untuk anak kecil dan remaja di masa pertumbuhan, ini emang jelek sih. Karena hormon pertumbuhan optimal itu muncul di saat malam dan berfungsinya paling sip di saat tidur pules. Tapi urusan anak remaja, masa pertumbuhan ini bukan lingkupnya kita ya. Kelompok kedua itu untuk yang muda-mudi, dewasa muda yang masih kondisinya serba prima. Tidur start di sekitaran tengah malam atau di atas jam 11 disinyalir itu oke saja, cukup lazim. Karena ritme biologisnya anak muda cukup ngeklik dengan pola itu. Demikian menurut sejumlah ahli tidur yang meneliti korelasi pola tidur dengan ritme sirkadian atau ritme biologis. Kelompok ketiga, ini yang udah 40 plus gitu ya umurnya, tapi secara biologisnya awet muda. Tetap bisa aja, masih oke kalau tidur menjelang tengah malam. Ada tuh pakar-pakar penuaan ya. Dulu pernah kita ulas kesehariannya, kayak Dr. David Simper dan Dr. Walter Longo. Umurnya sekarang 50 sekian gitu ya. Tidurnya rata-rata menjelang tengah malam. Tapi terus mereka nggak bangun subuh tuh ya. Silakan aja nih kalau mencari pola model yang lain. Kelompok keempat itu yang udah umur 50-an plus gitu umurnya. Yang secara biologisnya tergolong rata-rata atau pas-pasan. Itu ritme malamnya atau ritme melatoninnya rata-rata cenderung maju. Demikian menurut para pakar. Jadi optimalnya tidurnya mesti dimulai lebih sorean, jam 9 gitu ya. Atau kurang sedikit kalau di daerah tropis atau subtropis. Sampai dengan ya paling lambatnya itu jam 11-an atau lebih sedikit gitu. Kalau Dr. Longo dan Dr. Sinclair tadi, nah, mungkin dia bisa tetap tidur di tengah malam, tapi namanya pakar kan ya. Dianya sendiri juga secara biologis awet muda, setara umur 20-an. Udah gitu treatmentnya macam-macam canggih semua. Nggak tepat kalau dijadikan role model untuk yang umur kepala 5 ke atas, yang kelasnya rata-rata, yang kelasnya pas-pasan, walau alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika sudah di Madinah itu kalau menurut banyak riwayat, tidurnya tidak lama setelah waktu Isya. Buat yang muslim ini pastinya bisa juga jadi pertimbangan sebagai satu role model juga. Nah, tapi yang umur kepala 5 ke atas susah untuk bisa tidur lebih cepat. Sebenarnya faktor penentunya itu apa sih? Ternyata ada dua. Pertama, faktor eksternal ya yang di luar tubuh kita. Kedua, faktor internal yang di dalam tubuh kita. Kalau googling itu ya, karena sini yang sering diomongin faktor eksternal. Nah, karena itu yang di sini nggak dibahas lagi lah ya. Yang faktor eksternal bisa dicari sendiri. Ada yang bilang suhu kamar mesti optimal lah, kasurnya mesti gini lah, kamarnya, cahayanya, dan seterusnya silakan googling sendiri. Tapi realitanya faktor eksternal ini udah optimal pun tetap kitanya akan susah untuk bisa cepat tidur kalau faktor internalnya belum kepegang. Nah, faktor internal ini menurut pemahaman kekinian ya yang saya monitor, itu di ujung-ujungnya ada 3 penentu pokok. Pertama adenosin, ya ini ampasnya dari proses-proses di tubuh kita ya, yang bagian ngegas rasa kantuk. Kemudian ada noradrenalin, ini bagian yang ngerem rasa kantuk ya, merupakan salah satu hormon stres kelas biasa yang bikin kita siaga. Terus ada yang ketiga melatonin namanya ya, si hormon malam yang terkait dengan ritme biologis, ritme harian atau bisa juga dibilang ritme sirkadian. Nah, kalau dulu pernah kita bahas, yuk kita bahas lagi ya secara ringkas untuk menjawab pertanyaan tadi itu. Pertama kita tinjau siklus melatonin dulu. Ini terbentuk berdasarkan rutinitas harian kita. Kalau kita biasa tidur tengah malam, ya udah, ya kliknya ke situ. Ujungnya kalau masih jauh dari jadwal, kita belum terasa pengen tidur. Gara-gara ini pula, kita bisa terus kena jet lag tuh kalau pergi-pergian. Tapi kalau udah adaptasi beberapa hari, biasanya jet lag itu menyingsing, kita terus dapat pola baru. Intinya di sini, ritme melatonin ini ya bisa bergeser-geser, bisa beradaptasi, tapi perlu dikasih waktu dan pengkondisian.
nggak mesti dikondisikan dengan jet lag lah ya, atau jalan jauh ke Amerika, Eropa gitu ya. Itu bisa berarti ongkos, tapi bisa juga dikondisikan dengan perubahan pola keseharian. Contoh tipikal nih kalau di Indonesia ya, saat puasa Ramadan, habis Isya gitu ya, mata bisa jadi ngantuk berat tuh, lebih dari biasanya. Dibuat tidur enak banget. Padahal biasanya tidur jam 11 aja susah, khusus Ramadan, jam 8.30 aja selepas tarawih itu bisa langsung ngiler gitu. Tidur pulas sampai waktunya sahur, alhamdulillah. Selain dengan pengkondisian seperti itu ya, bisa juga nih dihack pakai suplemen. Tapi itu beda cerita lagi nih ya. Kita sekarang bicara yang alami aja. Penentu kedua, itu timbunan ampas adenosin. Adenosin ini apa sih? Dia bukan hormon, tapi sisa-sisa proses yang umumnya jadi penanda kelelahan harian. Kalau otak saraf kita menemukan adenosin kadarnya udah numpuk, dia akan segera memunculkan rasa kantuk. Makin tumpukannya banyak, makin kantuknya juga nggak ketahan. Terkecuali ini kalau sensor otak sarafnya tertutup gitu sama kafein atau yang lain. Jadi ya, untuk aktivitas semua sel itu perlu energi kan ya. Namanya ATP, energi genetik kita, adenosin trifosfat. Nah, ATP ini kalau fosfatnya udah kepake sebagai energi, tinggal ampasnya si adenosin itu. Makin lama makin numpuk. Tapi nanti kalau kita lihat, tidur dengan baik, terjadi cleansing. Habis itu aktivitas lagi, nambah lagi, numpuk lagi. Gitu aja terus. Jadi, kalau mau cepat dapat kantuk di malam hari, di sisi adenosin ini ada beberapa kiat. Pertama ya, sensor di otak saraf sebisa-bisa jangan sampai silap ketutup oleh kafein atau ketutup oleh faktor atau stimulan lain. Kedua, tumpukan adenosinnya ini juga menjelang tidur mesti dimaksimalkan. Beberapa ilustrasi nih ya. Kalau kita tidur sore gitu ya, selepas asar dalam porsi yang kebanyakan, lah ini jelek. Tidur sore ini akan keburu mengklincing adenosin, sehingga pas waktunya tidur malam nanti, adenosinnya cenderung malah kurang optimal, ngantuknya jadi kentang. Jadi kalau mau tambah tidur di hari terang, timing terbaik itu di waktu dua, yang dalam riwayat hadis disebut sebagai tidur kailuluh. Ilustrasi lain nih ya, kalau sepanjang hari kita super mager, nah tumpukan adenosin juga cenderung tipis. Maka kita perlu banyak stres-stres positif itu yang terukur ya di saat kita bangun. Sama-sama berenang gitu ya, yang berenangnya di air dingin, itu lebih menguras energi kan ya, lebih memunculkan ampas adenosin. Sama-sama angkat beban, yang di gym itu akan menghasilkan adenosin yang lebih sedikit, daripada kalau kita angkat-angkatnya sampai keringetan, angkat-angkat material di tengah teriknya matahari. Bisa diterusin sendirilah ya. Saya kira sampai sini ketangkap idenya. Penentu ketiga itu mesti kita bisa meredam hormon noradrenalin namanya. Kemarin kita udah bahas hormon stres ya, nor ini asal katanya kalau nggak salah kata normal gitu ya. Kalau adrenalin itu hormon stres yang kelas extraordinary, luar biasa. Nah kalau noradrenalin ini hormon untuk kesiagaan yang sifatnya normal-normal saja. Menjelang jam tidur, sebisa-bisa itu pemicunya diredam dan pengimbangnya sebisa-bisa ditingkatkan. Pengimbangnya hormon stres itu antara lain hormon-hormon kebahagiaan, kayak oksitosin, endorfin kayak gitu. Orang ngaji itu misalnya ya, yang persangkaannya jelek, kalau ngantuk katanya kegoda setan gitu ya. Tapi yang mikirnya positif, itu tuh berasal dari kebahagiaan spiritual yang diiringi kemunculan hormon endorfin. Contoh sebaliknya nih, kalau udah waktunya tidur kita nonton film horor lagi gitu, itu kerjain apalah gitu yang menguras konsentrasi lah. Kalau kayak gitu noradrenalin malah menaik, tidur jadi lebih susah. Pencetus tipikal lain itu ada ketidaknormalan di saluran cerna. Nah ini panjang lagi ceritanya ya, mungkin lain waktu bisa kita ulas secara khusus, karena ini saya punya banyak pengalaman pribadi nih di jalur sini. Ya sekarang kita udahi dulu ya ulasannya. Terima kasih.